saudara bisa dirikan perusahaan sendiri. Nah, ini kita juga kepingin punya alumni yang punya keberanian untuk mendirikan perusahaan sendiri. Nah, walaupun ini belum banyak ya, tapi kira-kira kalau 10% dari alumni TI yang menjadi entrepreneur sudah ada ya. Sebagian besar masih didominasi oleh yang bekerja ya. Kira-kira itu ya, saudara nanti akan diajari bagaimana mengelola perusahaan. Nah, tentu saja mengelola perusahaan ini supaya perusahaannya bisa tumbuh, bisa tambah besar, tambah gitu ya. Kalau mengelola perusahaan terus mati ya akeh tunggale ya, akeh tunggale. Lulusan teknik industri yang bagus, yang bisa mengelola perusahaan dengan bagus, itu bayarannya larang, saudara ya. Bayarannya larang. Jadi manajer ya, manajer. Itu kalau masih tahun-tahun awal. Kalau sudah beberapa tahun, sampai 5 tahun, 10 tahun, bisa jadi direktur, saudara. Alumni TI sudah banyak yang jadi direktur. Ada yang jadi direktur utama, ada. Bahkan ada lulusan TI yang sudah memegang beberapa perusahaan sekaligus ya. Ada yang lebih dari 20 perusahaan sekaligus. Nah, itu ada ilmunya ya, ada ilmunya. Nah, kalau nggak punya ilmu ya sulit saudara bisa memegang perusahaan, mengendalikan perusahaan dalam jumlah yang banyak. Lanjut. Silakan lanjutkan. Ya. Nah, yang dipelajari apa? Tadi supaya bisa mengelola perusahaan dengan baik. Orang TI seringkali disebut sebagai sistem integrator ya. Sistem integrator itu yang akan mengintegrasikan beberapa bagian, beberapa komponen. Kita tahu bahwa yang namanya perusahaan itu banyak ya, banyak komponennya. Ada peralatan, ada orangnya, ada cara kerjanya, ada materialnya, ada modalnya, begitu kan ya. Nah, ini dikelola sedemikian rupa secara terintegrasi, secara simultan untuk menghasilkan sesuatu yang nanti kalau dijual bisa menghasilkan keuntungan. Kira-kira begitu. Nah, ini tidak banyak program studi yang bisa begini ya. Di teknik mesin, saya dulu alumni teknik mesin ya tidak bisa untuk saya kalau teknik mesin itu bekerja di perusahaan paling jadi desainer peralatan-peralatan produksi yang ada di dalam perusahaan. Desainer saja ya. Untuk mengintegrasikan enggak. Karena teknik mesin enggak belajar tentang manusia. Tentang perilaku manusia enggak belajar ya. Teknik industri belajar nanti ya. Bagaimana cara orang bekerja dipelajari di teknik industri. Nah, ini banyak sekali contoh perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan teknik industri. Oke, lanjut. Nah, ini keilmuannya ya, keilmuan teknik industri itu banyak ini ya. Ada work design. Ini mulai merancang sebuah pekerjaan. Jadi di dalam perusahaan itu mesti ada pekerjaannya kan ya. Nah, pekerjaannya itu harus dirancang dengan baik supaya nanti ketika dilaksanakan itu efisien ya. Ada operation research. Ini operation research ini mencari kondisi optimum ya. Kondisi optimum. Kalau di SMA mungkin ada optimasi itu apa ini? Fungsi kuadrat diturunkan gitu ya. Akan didapatkan titik ekstrim. Nah, itu ya. Itu optimasi ya. Optimasi. Tetapi nanti saudara akan belajar lagi optimasi itu ada macam-macam ya. Di samping optimasi yang analitis tadi yang ada kurvanya diturunkan itu analitis ya. Ada juga silakan bergabung. Ada juga optimasi yang ada constraint-nya. Nanti ketika saudara belajar di sini akan maju. Ada engineering ekonomi. Nah, ini karena kita akan mengoperasikan sebuah perusahaan, maka perlu tahu, perlu paham bagaimana
persoalan-persoalan perusahaan itu dari sudut ekonomi. Nah, kita belajar ekonomi, tidak hanya belajar bagaimana mendesain sebuah pekerjaan, tapi juga bagaimana pekerjaan itu nanti bisa menghasilkan uang, gitu kan ya. Karena kalau enggak begitu nanti percuma kita membuat sesuatu ternyata tidak bisa menghasilkan uang, ya. Untuk apa? Ya. Untuk apa? Kemarin saya lihat YouTube itu ada orang latihan numpuk telur, ya. Telur itu ditumpuk, diberdirikan gini, berdiri terus di atasnya tumpuk lagi, terus yang kelima dikasih HP, ya. Kalau bisa mendirikan telur itu terus di atasnya ada HP-nya, bagus apa enggak ya? Pinter ya itu ya, pinter, hebat ya. Tapi gak ono manfaatnya, ya. Ono manfaat ya kira-kira gitu. Enggak, ya, enggak, itu kayak sulap aja ya. Ora ono manfaatnya. Nah di TI nanti kita belajar selalu orientasinya adalah manfaat, ya. Percuma kita belajar sesuatu kalau tidak ada manfaatnya. Di TI selalu nanti di engineering ekonomi ini diajarkan bagaimana menilai manfaat dari sebuah rancangan, sebuah inisiatif. Itu diajari di engineering ekonomi. Masih ada lagi banyak yang ini. Ya, silakan. Wah, ini lanjutannya tadi ya. Ada lab di teknik industri. Lab ini untuk memfasilitasi saudara itu membayangkan sebuah kegiatan di perusahaan, ya. Nah, ini ada lab manufacturing system, ini yang berkaitan dengan pembuatan produk. Ada yang lab quantitative modeling, ini tadi yang berkaitan dengan bagaimana mengoptimumkan kondisi-kondisi kerja. Nanti di lab yang ketiga, lab yang kedua ada ergonomik, ini bagaimana menyusun, merancang sebuah lingkungan kerja. Jadi lingkungan kerja itu kalau tidak enak, orang tidak mau bekerja dengan baik. Nah, kalau yang enak, nanti bagaimana yang enak dipelajari di lab ergonomi. Saudara akan ditunjukkan, dipraktekkan, ya. Kalau seperti ini enak apa enggak, kalau seperti ini enak atau tidak, ya. Sehingga saudara bisa milih. Kemudian yang berikutnya ada industrial management system. Nah, ini mempelajari bagaimana mengorganize tadi, ya, mengorganize semua komponen yang ada di dalam perusahaan supaya mereka itu berjalannya menuju satu arah. Nah, karena kalau perusahaan itu banyak komponennya, terus komponennya itu pating pecotot gitu ya, ada yang ke arah utara, ada yang ke selatan, ada yang ke timur, nanti nggak bisa sinkron. Kalau nggak bisa sinkron, nggak bisa untung, ya. Nah, kalau nggak bisa untung, ya manajernya dipecat, ya. Iya. Manajer yang bagus dulu waktu saya masih muda itu ada, sekarang sudah almarhum, ya. Ada seorang yang dijuluki sebagai manajer 1 miliar karena dia pernah jadi manajer di perusahaan Sampurna, terus dibajak oleh perusahaan berbintang, disuruh keluar, gitu ya. Di berbintang dikasih pekerjaannya itu dikerjakan 3 bulan tapi digaji 1 miliar. Itu pada tahun kira-kira tahun 90, ya. Jadi 3 bulan dibayar 1 miliar tahun 30, tahun 90. Kalau sekarang kira-kira 1 miliar itu sama dengan berapa ya? Tahun 90 sampai sekarang ini. Karena mata uang rupiah kan selalu turun, ya, nilainya selalu turun. Jadi manajer yang bagus itu perusahaan berani membayar dengan gaji, dengan rate yang tinggi. Dan pekerjaannya tidak harus diselesaikan terus, gitu ya. Cukup 3 bulan aja, ya, untuk nata perusahaan di berbintang itu supaya lebih tertata bagus. Akhirnya perusahaan itu bisa beroperasi lebih menguntungkan.
Itu dipelajari di Industrial Management System Design ya. Kemudian ada berikutnya ini Laboratorium Logistik and Supply Chain Management. Ini berkaitan dengan perkembangan zaman ya, perkembangan zaman bahwa yang namanya industri, dulu waktu saya belajar teknik industri itu yang dipelajari itu hanya internal perusahaan, satu perusahaan, kayak satu pabrik gitu ya. Nah, sekarang ternyata untuk mengelola satu perusahaan itu tidak boleh hanya memandang satu pabriknya sendiri. Harus dikaitkan dengan supply chain-nya ya. Supply chain-nya itu ya ada supplier, ada distributor. Nah, itu juga harus diatur supaya keuntungannya bisa tambah banyak gitu ya. Nah, kalau dulu belum ada supply chain ini ya, waktu saya awal-awal belajar teknik industri, tapi sekarang supply chain ini sangat mendominasi ya, sehingga keuntungan perusahaan itu bisa dimaksimais kalau dimasukkan juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan logistik and supply chain management. Lanjut. Nah, ini lab manufaktur sudah saya ceritakan tadi. Lanjut. Ini lab yang kedua, lanjut juga. Ini detailnya sebenarnya ya, tapi terlalu detail nanti tambah bingung nanti saudara ya. Tadi saya kira gambaran dari saya sudah oke. Lanjut. Planning system sudah, lanjut. PSMI ini yang manajemen sudah, lanjut lagi. Lanjut terus ini. Ini LSCM tadi menghubungkan antar, tadi ada perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, ada retailer, ada manufaktur, ada dulu di manufakturan ini ya perusahaan pembuat produk, tapi sekarang cakupan objek yang dipelajari itu melebar ya. Oleh sebab itu kadang-kadang supply chain ini dinamakan juga extended enterprise ya, perluasan perusahaan. Saya silakan dilanjutkan. Lanjut. Nah, ini kenapa saudara kok perlu memilih teknik industri ini? Yang pertama ini lulusan teknik industri karena bekal pengetahuannya itu seperti itu, maka saudara nanti punya kesempatan untuk bisa bekerja di banyak macam perusahaan ya. Jadi perusahaan yang bisa menerima saudara itu tidak hanya perusahaan yang bikin produk, tapi juga di perbankan. Nanti kita buktikan dengan alumninya ya. Di perbankan juga banyak ya. Kira-kira yang masuk di perbankan itu ada lebih dari 10% ya. Alumni teknik industri yang di perbankan. Kemudian lanjutlah ini nih alumninya ini ya. Oh sorry, karir prospektif. Saudara bisa bekerja di perusahaan manufaktur kayak di pabrik mobil ya. Pabrik mobil, salah satu pabrik mobil yang terbesar di Indonesia adalah Toyota ya, di mana direktur produksinya sekarang adalah alumni TI ya, mantan mahasiswa saya dulu ya, yang tempo hari juga datang ke sini memberikan support kepada adik-adiknya. Kalau mau nanti bekerja di sana, saudara bisa hubungi alumni itu untuk rekrutmen di sana ya. Kalau saudara nanti memenuhi requirement, memenuhi persyaratan, saudara akan diterima sana. Ada juga yang di Daihatsu juga begitu ya. Di Astra juga banyak alumni dari teknik industri yang bekerja di sana. Kemudian ada juga yang di perusahaan minyak, saya itu tadi sudah, di perusahaan pesawat juga ada. Kemudian yang itu yang kelihatan cantik-cantik ini kayaknya di perbankan gitu ya. Nah, ada BI Bank ya. Jadi lulusan teknik industri bisa diterima bekerja di banyak macam perusahaan ya. Tinggal milih nanti saudara kepinginnya bekerja di mana ya. Kalau ingin yang bersih-bersih yo di bank aja ya. Kelihatan bersih terus. Walaupun di perusahaan mobil sekarang itu juga kayak kantor saudara ya.
Perusahaan mobil itu kalau dulu waktu saya masih mahasiswa di pabrik mobil itu kotor ya. Tapi sekarang yang namanya pabrik mobil itu bersih ya. Wis kalau bedane karo perbankan ya. Jadi sudah pintar sekali bagaimana mereka mengelola sebuah pabrik. Termasuk salah satunya adalah kontribusi dari alumni teknik industri ya. Karena di teknik industri itu mesti diajarkan pertama itu yang namanya 5S itu mesti saudara juga sudah pernah ya di sekolahan ada program 5S ya. Ada ya? Oh beda ya, agak beda ya. Jadi membuat suasana kerja menjadi lebih nyaman, lebih bersih, lebih rapi gitu ya. Ini 5S. Oke, kemudian nah ini pekerjaan-pekerjaan di perusahaan itu apa saja yang bisa dilakukan oleh alumni TI. Di antaranya adalah operasional, ini menjalankan day to day operation-nya ya. Bagaimana memproduksi barang, seberapa banyak produk harus dibikin, bagaimana urut-urutan proses produksinya itu dipelajari di teknik industri. Karena dipelajari maka ketika dia nanti bekerja di suatu perusahaan mesti bisa membuat operasi dari pabriknya itu smooth ya, berjalan dengan sebaik-baiknya. Oke, lanjut. Nah, ini kira-kira profil alumninya. Tadi di perbankan saya bilang 10% ya, ketinggian ya, ini 7%. Tapi ini dulu sih, ini data dulu yang terakhir mungkin sudah sampai 10%. Di mining ini 12%, di perusahaan mining ini jadi favorit karena gajinya tinggi saudara ya. Gajinya ini kalau di perusahaan internasional sekarang ordernya sudah kira-kira per bulannya 50 juta. Pingin saudara ya, di mining itu. Kalau jadi perusahaan di Indonesia kira-kira di Surabaya ya 8 juta lah ya. Kalau di Jakarta sudah sekitar 10 sampai 15 juta. Lanjut. Nah ini dalam rangka go internasional ya, kita ini ada partner university yang banyak yang kita sudah gandeng ini ya. Kita gandeng. Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Inggris, Coventry itu ya, ada yang dari Prancis dan seterusnya. Lanjut lagi. Ini partner perusahaan, hampir semua perusahaan yang besar di Indonesia kita sudah punya kerjasamanya. Termasuk tadi saudara dengarkan dari teman-teman himpunan ya, dapat sponsorship dari Pertamina, dari apa? Karena kita sudah punya kerjasama ya. Jadi untuk kegiatan ini, yo kakak saudara himpunan ini nyari uang sendiri ya, nyari sponsor dari beberapa perusahaan yang menjadi partner kita. Lanjut. Ya, saya kira sudah ya. Sudah. Lanjut lagi. Wah ini kegiatan yang menyenangkan ini selain saudara nanti belajar tentang keprofesian, yang lebih penting adalah saudara juga harus mengasah keterampilan, mengasah hubungan saudara dengan teman-teman, menjadikan saudara itu bisa happy setiap hari ya. Karena kalau belajar terus ini bisa bosan ya. Oleh sebab itu saudara perlu bersosialisasi, ada wadahnya, dan saya kira himpunan di sini sangat bagus ya, kegiatannya rutin bisa dilakukan oleh teman-teman saudara. Lanjut. Wah ini achievement dari teman-teman saudara ini banyak. Oke. Ya banyak sekali capaian yang sudah diperoleh. Nah ini alumni kita saudara. Alumni kita ada yang jadi dirjen itu ya. Ini Taufik Bawazir ya. Ini dulu murid saya, termasuk murid yang bandel ini ya. Murid yang bandel belum tentu nanti itu enggak bagus ya. Ternyata murid yang bandel juga bisa jadi dirjen ini ya. Dirjen.
ada Pak Tommy tadi juga Direktur Keuangan, ada lagi terus ini Chris Ade ini yang saya ceritakan tadi memimpin lebih dari 20 perusahaan. Chris Ade ini juga mahasiswa saya dulu ya, banyak sekali. Ini termasuk ya. Baik, saya kira itu saudara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan paling tidak gambaran bagaimana teknik industri ini layak untuk menjadi pilihan atau tidak ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dimohon untuk tetap stay karena sesi selanjutnya adalah sesi Q&A seperti itu. Baik. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bu Bapak Maria, silakan Bu. Ini Bu. Profesor Dr. Insinyur Muhammad Suef atas penjelasannya yang telah dipaparkan. Bagi teman-teman Future Industrialis yang ingin tahu lebih mendalam, kami akan membuka sesi Q&A. Kepada para future industrialis yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan. Ya silakan kalau ada yang tanya. Baik, tapi saya di duduk sebelah ya, sana. soalnya sudah capek ini saya berdiri. Iya Bapak. Baik, yang sebelah sana terlebih dahulu ya. Baik, bisa berdiri terlebih dahulu. Boleh diperkenalkan nama dan asal sekolahnya? Mohon izin, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Agustina Wajah Lestari. Saya dari SMA Hang Tua 2 Sidoarjo. Oke, selanjutnya bisa dipersilakan untuk bertanya. Selamat pagi Prof, mohon izin bertanya. Yang saya ingin tanyakan adalah sebenarnya apa keahlian khusus atau menjuru kepada lulusan kompetensi teknik industri itu sendiri? Bahwasanya kan kita tahu bahwasanya tadi untuk di perkenalan teknik industri itu sendiri banyak sekali pembelajaran yang diambil oleh mahasiswa teknik industri, mulai dari manajemen bisnis, ekonomi, bahkan statistika, lalu ada sedikit saya tahu ada manajemen proyek, selain itu ada mekatronika, bahkan sampai banyak sekali ilmu ekonomi juga di teknik industri juga dapat. Dan dari permasalahan tersebut, bagaimana cara lulusan dari teknik industri itu bisa mampu mempertahankan bahwasanya dia mampu bersaing dengan fakultas-fakultas lain seperti yang lebih menjuru. Di teknik industri kan belajar juga manajemen bisnis, sedangkan di departemen lain itu ada jurusan juga manajemen bisnis. Nah, bagaimana lulusan teknik industri itu mampu mempertahankan persaingan untuk di dunia pekerjaan? Terima kasih. Baik, dipersilakan Prof untuk menjawab. Langsung saya jawab ya. Ya, oke. Jadi teknik industri itu memang unik ya, unik. Kemampuan utamanya adalah mengelola satu sistem industri tadi ya, mengelola pabrik ya. Kalau dibandingkan dengan manajemen bisnis itu lebih banyak ke inisiasi perusahaan ya. Bagaimana kita membuat perusahaan, ada bedanya tapi ada hubungannya ya. Biasanya pengelola industri yang sudah mapan, sudah pinter, maka dia mesti akan menuju next step-nya adalah mendirikan perusahaan lagi dia. Sehingga tadi saya gambarkan satu alumni bisa mengelola lebih dari satu perusahaan ya. Sehingga kalau dia diharapkan begitu, bekalnya ya harus ada ya. Kalau tidak punya bekal ya tidak bisa gitu ya. Bagaimana saya bisa mengelola banyak perusahaan sekaligus? Bagaimana saya bisa mengelola satu perusahaan dengan sebaik-baiknya? Tadi sudah saya jelaskan bagaimana seorang mahasiswa teknik industri itu mempelajari semua komponen yang ada di dalam perusahaan, mulai dari yang berkaitan dengan lingkungan kerja, membuat cara kerja, mengintegrasikan dengan manajemen, mendesain ya. Itu semuanya harus diintegrasikan supaya bisa beroperasi secara efisien, produktif ya. Itu tujuan utamanya ke sana. Nah, kalau sudah efisien, produktif mesti profitable, mesti bisa
bisa menghasilkan keuntungan. Nah, tujuan bisnis ya keuntungan ya. Tapi kita tidak boleh terlalu membanggakan, wah kalau saya sudah belajar ini pasti bisa. Enggak ya, karena persaingan itu banyak ya. Persaingan saudara nanti yang bisa mempelajari bagaimana perusahaan ini banyak ya. Sehingga kalau kita kepingin mempertahankan itu, kepingin berkompetisi ya harus kerja keras ya. Tidak ada orang yang sukses yang tidak kerja keras ya. Semua orang yang sukses itu pasti bekerja ekstra keras ya. Seperti tadi yang saya tampilkan, tadi ada alumni yang bisa mencapai posisi-posisi itu, mesti semuanya adalah pekerja keras. Kalau tidak bekerja keras ya tidak bisa saudara. Ya mungkin saudara jadi manajer terus, jadi manajer terus ya. Terus sampai pensiun jadi manajer terus ya. Gak naik-naik gitu ya. Nah oleh sebab itu saudara nanti kalau sudah diterima ya tetap harus bekerja keras ya. Saya kira kerja keras itu harus menjadi habit ya, menjadi menginternal ya, menginternal di apa pribadi saudara ya. Apapun yang saudara lakukan harus dilakukan sungguh-sungguh dan berupaya keras ya. Tidak ada orang sukses yang tidak bekerja keras gitu ya. Jadi untuk bisa mempertahankan itu saya kira kuncinya adalah kerja keras. Demikian. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih Prof. Oke. Kita akan buka sesi Q&A lagi. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Dipersilakan untuk mengangkat tangan. Baik, di bagian depan terlebih dahulu ya. Bisa berdiri terlebih dahulu. Boleh perkenalkan nama dan asal sekolahnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof, perkenalkan saya Alan Vidya Asmara Putra, saya berasal dari SMA Negeri 2 Blitar. Sesuai dengan yang disebutkan tadi, ada banyak sekali mata kuliah yang dipelajari. Nah pertanyaan saya ini, kira-kira kami itu para siswa SMA untuk dapat masuk ke teknik industri itu mata pelajaran pendukung apa? Karena pada saat ini kan menggunakan kurikulum merdeka yang menggunakan mata pelajaran pendukung agar linier dan terutama biasanya di SNBP itu juga ada mapel pendukung yang mendukung untuk dapat masuk ke prodi atau departemen tersebut. Lalu yang kedua, apakah ada skill-skill yang harus dikembangkan oleh mahasiswa teknik industri agar dapat bersaing ke depannya, dan juga pertanyaan saya ketika setelah lulus pekerjaan itu apakah nanti dicarikan dari kampus atau mahasiswa itu aktif mencari sendiri terkait dengan pekerjaan-pekerjaan. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan kepada Bapak Soef untuk menjelaskan. Oke, terima kasih. Menarik sekali ini ya. Bagaimana supaya kita punya atau kemampuan apa yang diperlukan gitu ya. Menurut saya ada dua kemampuan yang perlu kita kembangkan ya. Yang pertama adalah kemampuan internal ya, kemampuan internal, dan yang kedua kemampuan berinteraksi ya. Kemampuan internal ini bagaimana saudara bisa melengkapi kemampuan saudara berkaitan dengan misalnya tadi membuat sesuatu, saudara mengoptimumkan sesuatu harus bisa gitu ya. Jadi itu dipakai untuk melakukan analisis ya, analisis. Tanpa kemampuan analisis yang baik, saudara tidak bisa mendapatkan kondisi-kondisi yang ideal, kondisi-kondisi terbaik. Tapi itu saja tidak cukup, karena yang namanya industri itu tidak hanya ditulis begitu ya, tidak hanya diketahui, tapi nanti harus dioperasionalisasi. Pada saat saudara mau mengoperasionalisasikan ide saudara, saudara perlu kemampuan berinteraksi dengan teman ya. Jadi kemampuan interaksi itu menjadi dominan ya. Kenapa tadi ada alumni yang bisa mencapai level yang tinggi? Salah satunya adalah kemampuan interpersonal skill ya.
bagaimana dia berkomunikasi dengan teman-temannya, bagaimana dia berinteraksi dengan networknya, dengan koleganya. Ini menjadi penting, saudara ya. Jadi kemampuan individu saja tidak cukup, ya, tapi juga harus bisa memanfaatkan kemampuan orang lain. Nah, di teknik industri harus bisa memanfaatkan kemampuan orang lain. Semua manajer itu intinya adalah memanfaatkan kemampuan orang lain. Karena manajer nanti itu nyuruh-nyuruh aja ya. Tapi saya tidak akan bisa menyuruh dengan baik kalau saya sendiri tidak punya pengetahuan yang baik. Kan begitu kan ya? Nah, oleh sebab itu harus dimulai dari diri sendiri yang bagus. Nah, setelah itu interpersonal skillnya harus dibina. Ya, begitu kira-kira, mudah-mudahan menjawab. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Apakah sudah menjawab? Ada beberapa yang belum dijawab. Oke, boleh mungkin bertanya lagi. Ya, silakan. Baik, tadi yang pertanyaan pertama Prof itu belum dijawab terkait dengan mata pelajaran pendukung atau mata pelajaran peminatan di SMA ini yang kira-kira linier dengan teknik industri. Oke, terima kasih. Mata kuliah di SMA yang mendukung sebenarnya ya semuanya mendukung ya. Teknik industri ini bahkan boleh diikuti oleh mahasiswa dari yang dulu istilahnya IPS ya. Mungkin enggak ada masalah sebenarnya, walaupun di ITS masih tidak boleh ya. Yang masuk di sini masih dibatasi IPA gitu ya. Tapi sebenarnya tidak terlalu dominan itu ya. Yang penting kemampuan akademiknya bagus ya. Baik itu dari bidang apapun, kayaknya bisa mengikuti perkuliahan di teknik industri, baik yang kualitatif, yang kuantitatif maupun yang berkaitan dengan bahasa gitu ya. Karena tadi saya sebutkan perlu kita punya kemampuan internal, ya kemampuan internal itu kemampuan analisis. Ini biasanya eksak ya, eksakta atau yang di IPA. Kemampuan yang interpersonal tadi itu ini banyak didukung oleh pelajaran-pelajaran IPS maupun pelajaran bahasa ya. Jadi sebenarnya boleh semua mata pelajaran itu mendukung kemampuan yang diperlukan di teknik industri. Ya, yang penting kerja keras tadi bisa mencapai top level gitu ya, itu adalah bekal yang baik. Baik, terima kasih Bapak. Apa sudah menjawab? Sudah menjawab, Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan buka sekali lagi untuk sesi Q&A sekaligus yang terakhir. Oke, di belakang ya. Baik, boleh berdiri terlebih dahulu. Bisa bertanya dan jangan lupa untuk memperkenalkan nama dan asal sekolahnya. Selamat pagi Prof serta rekan-rekan semuanya. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Adelia Setianuraini dari SMA Hang Tua 2 Sidoarjo. Saya di sini memiliki dua pertanyaan. Yang pertama yaitu kita ketahui bahwa teknik industri itu merupakan seseorang yang bekerja dengan orang sekaligus mesin. Jadi dia menjadi integrator. Benar seperti itu. Jadi apakah sebagai jika kedepannya menjadi mahasiswa teknik industri maupun lulusan teknik industri, adakah keterampilan khusus yang dapat digunakan untuk bagaimana cara kita mengintegrasi baik itu dari orang serta mesin maupun dalam suatu perusahaan? Lalu pertanyaan kedua adalah adakah dampak nyata dari lulusan teknik industri dalam kontribusi perubahan dunia bukan hanya secara pekerjaan ataupun ekonomi? Terima kasih. Baik, Prof. Ulang-ulang yang terakhir tadi. Siap, mohon izin mengulang. Untuk pertanyaan nomor 2, apakah ada dampak nyata dari lulusan teknik industri dalam kontribusi perubahan dunia bukan hanya dalam bidang pekerjaan ataupun ekonomi? Terima kasih. Baik, Prof. Apakah sudah jelas? Iya. Baik, dipersilakan. Pertanyaannya sulit-sulit ini ya. Iya, sebagai integrator itu perlu kemampuan apa gitu ya.
Yang kedua, apakah bisa bidang lain ya, bidang lain yang bisa diperoleh dari teknik industri. Yang pertama, untuk bisa mengintegrasikan ya harus paham dua-duanya. Yang mau diintegrasikan itu apa harus dipahami ya. Jadi baik perilaku mesin harus dipahami, perilaku orang juga harus bisa dipahami supaya kita bisa mengintegrasikan dua-duanya ya. Kalau kita tidak tahu bagaimana mesin itu bekerja, kita nggak tahu bagaimana orang itu bekerja, ya kita sulit untuk mengintegrasikan ya. Perilaku orang itu berbeda dengan perilaku mesin ya. Kalau mesin itu begitu di start dia akan jalan nurut ya. Tapi kalau orang itu disuruh start, ada yang langsung start, ada yang nunggu pemanasan dulu gitu ya, ada yang semoyo barang gitu ya. Nah, perilaku itu harus dipelajari ya, dipelajari supaya nanti kita bisa mengintegrasikan hubungan mesin dengan mesin, mesin dengan orang, orang dengan orang, itu harus diketahui semua ya, supaya kita bisa memanfaatkan karakteristik yang unik dari masing-masing komponen di dalam perusahaan ya. Itu kira-kira. Kemudian kontribusi TI selain di pabrik di bidang apa saja gitu ya. Tadi di perbankan sudah ada, di pemerintahan juga sudah ada ya. Di pemerintahan itu bahkan nanti saudara bisa belajar, di sini ada namanya simulasi dinamik ya. Itu bisa dipakai untuk membuat kebijakan-kebijakan di pemerintahan ya. Jadi kalau saya mau misalnya BBM mau saya naikkan, itu kira-kira apa saja yang akan berubah, itu bisa kita pelajari dengan ilmu yang namanya sistem dinamik ya. Ada dosennya nanti ada Profesor Budi Wiryo, itu ahli sekali di dalam mata kuliah sistem dinamik. Jadi tidak kontribusi TI tidak hanya terbatas pada dunia industri, pabrik gitu ya, tapi juga perbankan, pemerintahan, pendidikan itu juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk teknik industri berkontribusi. Gitu ya, semoga menjawab.